Permisi Pak Ustadz, boleh saya menghidupkan musik? Apakah ada radio di zaman Nabi? Tidak ada Pak Ustadz. Haram! Tak boleh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel PK Sampro Kesehatan 9. Sahabat sponsor dan setenar di mana saja Anda berada. Ini ada perilaku aneh dari salah seorang, ya mungkin ini orang lagi ya bisa disebut imam agama ya. Dia kok sholatnya di tengah jalan ya. Kita tidak tahu, padahal kan banyak tempat-tempat lain yang itu memang disiapkan untuk sholat. Ada banyak masjid ya, musola ya, banyaklah tempat-tempat ibadah yang masih lebih layak. Kok dia milihnya di tengah jalan lagi, ini di jalan utama lagi nih, banyak kendaraan yang lalu lalang. Kita nggak bisa mikir ya apa di otaknya orang seperti ini ya. Dia betul-betul bikin hidup ini jadi ruwet gitu. Padahal agama itu mempermudah ya, jangan disulitkan ya. Ini kalau tiba-tiba ada orang yang lagi ngebut kendaraan ya, wah gimana ini bisa kesambar ini ya. Ini bisa bermasalah nanti kalau kesambar, nanti polisi lagi yang disalahkan ya. Padahal Anda yang ini namanya ceroboh, ini perilaku beragama begini yang ini menurut kita sudah waduh di luar akal sehat kita. Dan satu lagi ini sebuah intermezzo ya, intermezzo ini sindiran kepada para ustadz yang suka bid'ahin ya, tradisi beragamanya orang, dikit-dikit bid'ah, semua hal yang tidak dilakukan oleh Nabi bid'ah ya, tidak ada di zaman sahabat ya bid'ah. Dan nampaknya ini sebuah intermezzo, tapi bagi kita segera menarik ya, paling tidak ini bisa menjadi edukasi lah ya. Maka menjadi penting bagi kita untuk kita sebarkan ini sebuah kritikan sih sebenarnya kepada mereka-mereka para ustadz yang suka ngebid'ahin orang ya. Dan hal yang terjadi ya, si ustadz ini pun ya harus menanggung malu ya, karena harus diturunkan di tengah jalan. Seperti apa kita simak dulu ya. Kelucuan ini intermezzo bisa membuat kita ngakak, tertawa ya, tiada henti dari kejadian ini. Kita coba simak dulu sama-sama. Permisi Pak Ustadz, boleh saya menghidupkan musik? Apakah ada radio di zaman Nabi? Tidak ada Pak Ustadz. Haram! Tak boleh! Boleh saya menghidupkan AC Pak Ustadz? Cuacanya panas di sini nih. Apakah ada AC di zaman Nabi? Tidak ada Pak Ustadz. Haram! Matikan AC-nya. Ustadz, boleh saya ngangkat HP? Dasar sesat. HP itu buatan orang kafir. Bid'ah, haram. Saya mau nanya nih Pak Ustadz, ada taksi online di zaman Nabi ya? Tidak ada. Oh, tidak ada ya Ustadz. Turun. Ada taksi di zaman Nabi kan? Turun. Kau dah ente nanti kau. Ya betul-betul ya, kita bisa bikin ngakak ya dari kejadian itu. Seorang ustadz ya, ini Ustadz Sableng ini ya, semua hal yang tidak ada pada Nabi itu dianggapnya bid'ah ya, hingga fasilitas dunia modern fasilitas produksi era digital itu pun semuanya dibid'atkan. Dan apa yang terjadi ya, dia kan harus terima akibatnya ya. Dia menjadi malu sendiri ya, dari
peristiwa itu. Dan ini sebenarnya sebuah kritikan ya. Ini sepertinya di Aceh mungkin ya, ini dari bahasanya, dari logatnya itu sebuah intermezzo kritikan terhadap mereka-mereka yang selalu dengan mudah dan gampang membedah-bedahkan. Dari sini penting bagi kita untuk mengedukasi publik Indonesia, makanya menarik untuk kita teruskan ya video ini, karena jelas ini sebuah inspirasi bagi kita, akan menjadi pembanding bahwa sebenarnya pikiran yang sempit itu, pikiran yang dangkal itu ya tidak akan membuat ya hidup ini kemudian menjadi indah ya. Terlalu rigid, terlalu kaku dalam beragama ya, pada akhirnya ya kita tidak bisa merasakan seperti apa kehadiran agama itu sebagai sesuatu yang bisa membuat kita bisa nyaman dalam hidup ini, dalam artian bahwa dinamika zaman itu jelas itu mengalami perkembangan yang luar biasa, dan karenanya pula bahwa kita tentu tidak boleh kaku ya, selama mengikuti asas-asas dalam agama, tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama, bahwa hal yang haram itu harus haram, yang halal ya halal ya. Tetapi tentu apa yang terjadi hari ini ya tentu tidak semua itu ada pada zaman Nabi. Yang namanya zaman kan mengalami perkembangan yang luar biasa, dan katanya ya kita tidak boleh berpikiran sempit ya, tetapi harus melihat akan kebutuhan kita, kebutuhan zaman yang terus berkembang. Ada kaidah usul yang mengatakan al-muhafazatu ala qadimi sholih wal ahsu bil jadidil aslah. Jadi tidak meninggalkan yang lama yang baik, dan mengambil ya hal yang baik, hal yang positif dari perkembangan zaman. Nah, itu sebuah asas yang membuat kita tidak bisa kaku dalam melihat perjalanan peradaban manusia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.